Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kasih kekasih Tuhan, Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami di saat ini. Kami membuka hati dan hidup kami untuk dibajak oleh firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk sesuatu yang bernilai dan berarti, lebih daripada segala-galanya di dalam dunia ini ya Tuhan. Tolonglah kami, biar kebenaran firman-Mu datang dan membentuk sikap hati kami, hidup kami, pribadi dan keluarga kami. Jika kebenaran firman-Mu datang untuk memberkati kami, kami siap. Jika kebenaran firman-Mu datang untuk mengangkat, membangunkan, membuat kami sehat, sukses, berhasil, kami pun siap. Tetapi jika firman-Mu datang saat ini untuk menegur kami dan mendisiplin kami pun, kami siap ya Tuhan. Kami berserah diri atas kebenaran firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini saya ingin berbicara dalam konteks arti berserah diri. Mari kita buka bersama-sama dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Mari jika ada Alkitab di samping saudara atau jika ada Alkitab di handphone saudara, mari buka bersama-sama dan kita akan membacanya. Saudara mengikutinya. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kekasih Tuhan di mana saja, mari buka hatimu dan katakan, "Ya Tuhan, saya buka hati saya untuk terima firman Tuhan saat ini." Dalam konteks arti berserah diri, hakikat berserah diri, kita bisa melihat Maria dengan Marta dalam cara mereka menyerahkan diri mereka utuh ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pada saat Yesus dan murid-muridnya berada di kampung itu, Marta datang dan meminta kepada Yesus, memohon kepada Yesus agar Yesus tinggal di rumahnya. Jika kita lihat dalam konteks berserah diri, ini bagian daripada penyerahan diri. Benar, Marta datang dan meminta supaya Yesus datang ke rumahnya. Ini kan berserah diri. Artinya bahwa dengan kehadiran Yesus dalam dirinya, ini sebagai bukti pertanda bahwa Marta sedang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Benar. Kita lihat lagi Maria. Pada saat Yesus sudah ada di dalam rumah, pada saat Yesus masuk ke dalam rumahnya dan Yesus dipersilahkan duduk dalam konteks saya, Maria langsung mencari sebuah posisi yang strategis, yang idealis, yang bagus, yang terhormat, dan dia mulai mendengarkan yang namanya berita firman Tuhan. Dari sini kita bisa membuat sebuah kesimpulan dalam konteks berserah diri bahwa Maria juga sedang menyerahkan dirinya di hadapan Tuhan. Marta menyerahkan dirinya dengan mengundang Yesus datang tinggal di rumahnya, sementara Maria menyerahkan dirinya dengan cara duduk di kaki Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ini dua hal yang memang benar, baik, tidak ada yang salah sepertinya. Sepertinya tidak ada yang kelihatan yang ganjil di sini. Tetapi jika kita membaca konteks dan ayat-ayat berikutnya, ini ada sebuah problematika di dalam kehidupan penyerahan diri. Jika kita melihat dari apa yang dikatakan oleh Marta terhadap Yesus dan terhadap Maria, kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa ternyata ada sudah sebuah perbedaan di mana yang namanya penyerahan diri biasa dengan yang namanya penyerahan diri total dan hakikat penyerahan diri. Timbullah sebuah persoalan. Marta, waktu dia mengundang Yesus dan tinggal di rumahnya, dia membiarkan Yesus dan dia mulai melakukan sesuatu, melakukan tugas dan tanggung jawab yang lain, yaitu mungkin katakanlah memasak, membuatkan minuman, mencari sana sini dan sebagainya. Karena ayat-ayat ini sedang menjelaskan bahwa dia sibuk sekali. Artinya bahwa dia ke dapur, dia ke ruang tamu, dia ke belakang, dia ke depan, segala sesuatu dia menjadi sibuk sekali. Tetapi Maria duduk di kaki Tuhan Yesus. Oke lah, mungkin dalam konteks hari-hari ini dalam pelayanan yang holistik, Marta tidak bisa dapat disalahkan, cuman saja tidak ada pada posisi dan waktu yang tepat. Karena pada saat itu posisi dan waktunya adalah harus berada di kaki Tuhan. Apa gunanya jika mengundang Yesus ada di dalam rumahnya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari Yesus?
Saudara sudah bisa melihat sebuah perbedaan jelas di mana arti berserah diri yang sebenarnya. Memang benar Marta sudah mengundang Yesus dalam rumahnya. Betul, ini sebuah arti penyerahan diri. Tetapi waktu saat masuk dalam rumahnya, Marta sudah mulai sibuk, bahkan dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Dia berbicara terus. Dalam konteks ini saya boleh menerjemahkan kalimat-kalimat saya yang lebih hiper, yaitu bahwa Marta sambil menggerutu, sambil ke dapur, sambil keluar, sambil ke ruang tamu, sambil bersungut dan sebagainya. Nah, saudara, kita bisa melihat bahwa ternyata Marta memang mengundang Yesus. Tetapi mengundang Yesus sebatas Yesus datang dalam rumahnya. Datang dan duduk dan biarkan saya melayaninya. Sementara Maria, dia memilih tempat yang tepat. Ini hakikat daripada menyerahkan diri. Dalam konteks Marta, yang penting Yesus hadir. Yang penting itu ada foto gambar Tuhan Yesus di rumah. Yang penting itu ada salib di rumah. Yang penting itu bisa ke gereja. Yang penting bisa pegang Alkitab. Ini namanya arti penyerahan diri konteks Marta. Yang penting orang lihat bahwa ada identitas Yesus. Yang penting orang tahu bahwa ada warna Kristen dalam diri saya. Tidak penting kehendak Allah jadi dalam hidup saya atau tidak, itu no problem. Kekasih-kekasih Tuhan, kita sudah bisa melihat sesuatu yang sangat tajam dalam diri Marta dan dalam diri Maria. Waktu Marta datang dan mengundang Yesus, terkesan banyak orang melihat bahwa oh itu orang Kristen. Oh dia ke gereja, oh dia punya segala-galanya, dia berdoa, ada ibadah rumah tangga, ada lakukan ini, pemberian kepada gereja, pembangunan dan sebagainya. Memang benar, ini tidak ada yang salah, ini baik sekali, ini kita perlu tingkatkan. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Tetapi dalam konteks berserah diri, pada saat Yesus ada dalam rumahnya, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Marta dapatkan daripada Yesus? Marta tidak dapatkan sesuatu yang daripada Yesus, sekalipun dia berserah diri. Mengapa? Karena dia itu sifatnya semacam Kristen tempelan. Yang penting itu orang tahu bahwa ada Yesus. Yang penting itu orang tahu bahwa saya orang percaya. Yang penting orang tahu saya ini orang Kristen. Warna rumah warna Kristen. Ini yang menjadi tolak ukur permasalahannya. Sementara Maria, mungkin tidak akan ada orang banyak yang tahu. Karena saat itu dia berada dalam rumah. Dia tidak menjemput Yesus dari luar untuk masuk ke dalam rumah. Dia yang ada dalam rumah. Dia terkurung dalam rumah. Tetapi dia memilih sesuatu yang sangat bernilai dan sangat berharga. Nah, dari dua hal ini antara Maria dan Marta, kita sudah bisa membuat sebuah perbedaan yang sangat jelas. Yang mana yang namanya arti berserah diri yang baik. Yang mana yang namanya hakikat berserah diri. Marta seakan-akan menjadi representatif gereja, orang Kristen, orang percaya, yang selalu menunjukkan bahwa ya, saya gereja di tempat ini. Saudara kalau jalan ketemu orang tanya ibadah di mana? Oh dia akan berkata saya akan ibadah di sini, saya ibadah di sini. Walaupun mungkin sudah 10 tahun tidak pernah lagi ibadah di gereja itu, tapi waktu saudara katakan, dia akan berkata, oh saya beribadah di sini, saya setia di sini. Penulis buku Rick Warren dalam bukunya dia berkata begini, kalau kita ketemu orang, jangan tanyakan kamu beribadah di mana. Karena kalau dia sudah 20 tahun tidak pernah lagi ibadah di tempat itu, tapi waktu kita tanya bahwa kamu beribadah di mana, dia akan kasih tahu bahwa saya beribadah di gereja ini. Gereja si A, si B, si C. Padahal sudah 20 tahun, sudah 10 tahun, 5 tahun nggak pernah beribadah. Pertanyaannya harusnya kita katakan bahwa kenapa kamu tidak beribadah? Marta menjadi representatif gereja yang sifatnya gereja tempelan, Kristen tempelan. Yang penting orang tahu bahwa Kristen itu ada, warnanya ada, identitas itu ada. Tidak penting tahu kehendak Tuhan, tidak penting berserah diri penuh itu seperti apa. Sementara Maria, dia melakukan sesuatu yang sifatnya benar-benar tidak kelihatan. Tetapi ini yang namanya hakikat penyerahan diri, hakikat berserah diri yang sebenarnya.
Yang terpenting di sini dalam konteks Maria berserah diri adalah mengetahui kehendak Allah. Orang yang suka mau mencari tahu kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah, itu adalah hakikat daripada berserah diri. Saya ulangi, berserah diri bolehlah kita berdoa, bolehlah kita melakukan ini dan sebagainya. Doa ucapan syukur rumah baru boleh silahkan. Doa ucapan syukur wisuda boleh silahkan. Doa ucapan syukur karena naik jabatan pangkat silahkan. Itu bagian daripada dia sedang berserah diri. Betul, itu tidak salah. Tetapi dalam konteks Maria, berserah diri adalah mengetahui kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Waktu Yesus masuk dalam rumah mereka, dia duduk di kaki Yesus. Dia tidak akan pernah beranjak. Kesimpulannya daripada Maria adalah sebelum Yesus keluar dari rumah saya harus dapat sesuatu. Kekasih Kristus, ini arti daripada berserah diri. Berserah diri yang sesungguhnya adalah berusaha untuk mengetahui kehendak Allah. Yesus akhirnya berbicara kepada Maria. Dia berfirman banyak kepada Maria. Maria mendapatkan janji-janji Tuhan. Maria mendapatkan sesuatu. Maria tahu bagaimana ia mengisi hidupnya. Ciri yang paling menonjol orang yang suka berserah diri adalah tahu bagaimana mengisi hidupnya di dalam kebenaran firman Allah. Tetapi kalau berserah diri asal-asalan, sama seperti Marta, yang penting Yesus datang. Yang penting Yesus tinggal. Tidak penting orientasinya seperti apa, nggak penting. Yang penting Yesus datang. Orang tahu, orang lihat, identitasnya ada. Kekasih-kekasih Tuhan. Ini kita sedang berbicara tentang arti berserah diri total di hadapan Tuhan. Kita melihat lebih lanjut lagi. Persoalan yang akhirnya timbul. Kekasih-kekasih Tuhan. Marta sekedar mengundang Yesus datang dan tinggal di rumahnya. Sementara Maria berusaha untuk mengetahui kehendak Allah yang tinggal di dalam rumahnya. Kecenderungannya daripada Marta, orang yang sifatnya hanya tempel-tempelan, orang yang sifatnya cuma hanya semacam kayak copy paste, orang yang cuma sifatnya hanya duplikat, Kristen copy paste, yang penting Yesus ada supaya orang bilang Yesus pernah ada dalam rumah saya, ada gambar, ada ini dan sebagainya. Orang yang Kristennya cuma hanya copy paste, akan timbul masalah. Orang yang berserah dirinya tidak total, orang yang berserah dirinya itu asal-asalan, akan timbul masalah. Saudara, mari kita baca persoalannya. Dalam ayat yang ke-40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Saudara, ini akar permasalahannya. Orang yang fokusnya tidak kepada Tuhan, orang yang fokusnya bukan orientasinya tahu kehendak Allah, mendengar firman Allah, berserah diri, duduk di kaki Tuhan, maka akan menjadikan sesuatu yang sepele menjadi masalah besar. Dia datang kepada Yesus dan dia langsung mengadu domba. "Yesus, bukankah engkau lihat dengan mata kepala bahwa Maria itu tidak membantu saya? Dia hanya duduk-duduk saja dan dia membiarkan saya bekerja sendiri." Saudara-saudara, orang yang kurang berserah diri itu akan melihat segala sesuatu itu akan menjadi persoalan. Tapi orang yang suka berserah diri total, punya hakikat berserah diri kepada Kristus yang benar, tidak akan menjadikan segala sesuatu yang datang dan lewat dalam dirinya menjadi sebuah masalah. Masalah timbul dalam diri Marta. Dia datang kepada Yesus. "Yesus, apakah engkau tidak lihat? Maria sedang duduk dari tadi. Dia tidak pernah membantu saya. Padahal masalahnya masalah sepele. Cuma hanya masalah mungkin buatkan minum, buatkan teh, buatkan kopi. Masalah yang timbul itu sebenarnya sepele. Cuman itu akhirnya menjadi masalah yang besar bagi Marta. Kenapa? Ukurannya karena kurang berserah diri. Orang yang kurang berserah diri, maka masalah kecil dijadikan besar. Orang yang kurang berserah diri akan selalu melihat sesuatu itu menjadi negatif. Orang yang kurang berserah diri akan selalu mempersoalkan sesuatu yang sudah diselesaikan. Orang yang kurang berserah diri akan selalu mempersoalkan hal-hal yang tidak penting. Saudara,
Apakah firman Tuhan hari ini sedang berbicara keras bagi saudara? Apakah kebenaran ini sedang bergoncang di dalam batin dan jiwa saudara? Orang yang kurang berserah diri suka cari masalah. Suka cari masalah dengan teman kantor. Suka mencari masalah dengan tetangga. Suka mencari masalah dengan siapa saja. Masalahnya pun cuma hanya masalah sepele. Cuma menjadi masalah yang besar. Kenapa? Ukurannya karena orang itu kurang berserah diri di hadapan Tuhan. Sampai di sini saya dan saudara paham arti berserah diri. Waktu saudara berserah diri total di hadapan Tuhan, saudara akan melihat kebaikan, bukan melihat keburukan. Marta mempersoalkan Maria. Saya catat ada dua hal. Orang yang berserah dirinya asal-asalan, orang Kristen yang suka copy paste, orang Kristen yang sifatnya tempel-tempelan, yang berserah dirinya asal-asalan, itu muncul hal. Persoalan pertama, dia akan mempersoalkan Yesus. Dia datang kepada Yesus, Yesus, bukankah engkau melihat bahwa saya bekerja sendiri? Artinya dengan kata lain begini, ini gara-gara Yesus ada dalam rumah saya, akhirnya timbul persoalan. Nah, orang yang kurang berserah diri suka akan mempersoalkan. Yang terpenting adalah berserah diri. Mau berdoa sampai 2 tahun, 3 tahun, doa itu nggak pernah jawab-jawab, mungkin karena kita kurang berserah diri. Setelah berdoa 2 tahun, 3 tahun, tidak pernah dapat jodoh-jodoh, pangkat tidak naik-naik dan sebagainya, akhirnya mempersoalkan doanya di hadapan Tuhan. Persoalannya karena kita kurang berserah diri, bukan berarti Yesus tidak menjawab doa-doa kita. Akhirnya Yesus menjadi masalahnya. Ngambek, marah, tidak ke gereja, mundur dari hadapan Tuhan, tolak jabatan, tolak pelayanan. Kenapa marah? Persoalannya karena kita kurang berserah diri di hadapan Tuhan dengan mendengar kehendak Allah untuk kita lakukan. Akhirnya Marta mempersoalkan sesuatu yang kecil sekali. Cuma hanya masalah makan. Ya kadang-kadang masalah yang timbul dalam rumah itu bukan masalah yang besar-besar. Masalah yang kecil-kecil. Mulai dari masalah garam, gula, kopi, menyapu rumah, halaman. Dan itu masalah-masalah yang kecil. Cuman karena orangnya kurang berserah diri, masalah yang kecil itu dilihatnya sangat besar. Kenapa? Dia itu konteks-konteks Marta. Terlihat berserah diri, tapi sebenarnya tidak. Hal yang kedua yang timbul, kalau orang asal-asalan, Kristen asal-asalan, berserah diri asal-asalan, yang pertama dia akan mempersoalkan Yesus. Yang kedua, dia akan mempersalahkan sesamanya. Saya hampir percaya bahwa Marta pasti sangat marah Maria. Saya yakin itu. Ya, walaupun tidak tersurat dengan jelas di sini, tapi saya yakin pasti waktu dia di dapur dia sambil mengintip dari pintu, bahkan mungkin dia akan memberikan signal-signal kecil kepada Maria. Maria, mari bantu saya, mari bantu saya. Mungkin beberapa kali dia melakukannya tidak sampai Maria tidak respon, akhirnya dia berhadapan dengan Yesus langsung. Yesus, tolong lihat dia tuh, dia tidak membantu saya. Bahkan dia mungkin sudah memberikan kode-kode dengan menjatuhkan piring, menjatuhkan gelas. Bahkan mungkin dia sudah sempat membanting sesuatu di dapur dengan kode supaya Maria bisa ke dapur dan dia bisa bekerja bersama. Saudara, orang yang kurang berserah diri itu tingkah lakunya aneh-aneh. Itu sudah jelas. Kekasih-kekasih Tuhan. Orang yang suka responnya negatif terus di media, di FB dan sebagainya, itu karena orang itu kurang berserah diri. Jadi masalah kecil yang orang punya postingan kecil dijadikan masalah besar. Intinya bukan masalah di postingan, intinya masalah di Anda yang kurang berserah diri. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menjadi Kristen sejati, Kristen yang punya makna berserah diri, menjadi Kristen yang memiliki hakikat berserah diri. Dua hal yang timbul jika orangnya asal-asalan. Satu, dia akan mempersoalkan Yesus. Dia akan pakai segala macam ayat untuk menyerang Yesus. Dia akan katakan gini, bukalah maka pintu, ketuklah maka pintu akan dibukakan.
Carilah maka kamu akan mendapat. Dia akan bertanya kepada Yesus. Katanya engkau bilang, cari aku akan mendapat. Buktinya sekarang saya sampai sekarang dalam keadaan susah. Dia akan pakai ayat-ayat ini untuk menyerang Yesus. Persoalannya bukan masalah di ayat. Persoalannya masalah di apakah saudara menyerah diri total atau sifatnya asal-asalan. Kekasih Tuhan, dua hal yang timbul, dia akan mempersoalkan Yesus dengan firman-Nya. Yang kedua, dia akan mempersoalkan sesama. Dia akan persoalkan suami, dia akan persoalkan istri, dia akan persoalkan anak-anak, dia akan persoalkan uang gaji, dia akan persoalkan banyak perkara. Kenapa orang ini sebenarnya kurang berserah diri? Karena kalau orang berserah diri itu melihatnya kepada Yesus, bukan melihatnya kepada sesama. Jelas ya Maria ya. Maria datang dan fokus. Saudara perhatikan kalimat ini, bagus sekali. Bagus sekali Yesus ucapkan. Ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambilnya. Bahkan dikatakan waktu masuk rumah, Maria sudah dari tadi duduk dekat kaki Tuhan dan terus dan mendengarkan. Ini kunci keberhasilan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kunci keberhasilan adalah terus. Katakan buat orang di samping kirimu, terus dengarkan Yesus, terus dengarkan firman-Nya, terus lakukan firman-Nya, maka engkau akan diberkati. Pukul pundak temanmu dan katakan, engkau akan diberkati, engkau akan sukses, engkau akan berhasil, engkau akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Kenapa? Karena engkau suka dengar Yesus. Beda ya saudara? Ini namanya hakikat penyerahan diri. Hakikat penyerahan diri adalah terus di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan dan ikuti kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Ini baru yang namanya hakikat yang sebenarnya di dalam penyerahan diri. Hal yang menarik dari orang yang suka berserah diri, menarik sekali. Saudara perhatikan baik-baik, pasang telinga saudara baik-baik untuk dengar keuntungannya daripada orang yang berserah diri. Jadi pada waktu Marta sudah memberi kode signal agar Maria bergegas untuk membantu dia, Maria tetap fokus kepada firman Tuhan. Maksudnya begini, orang yang berserah diri tidak akan ada kontak dengan yang namanya masalah. Halo, kekasih Tuhan. Jadi Marta sudah memberi signal. Signal pertama masih aman, signal kedua itu sudah mulai agak naik tensinya, signal ketiga itu sudah mencari gara-gara. Tapi karena Maria itu tetap mau berserah diri, akhirnya dia tidak terpengaruh dengan yang namanya signal negatif yang berbahaya itu. Kita mengambil kesimpulan bahwa orang yang berserah diri total di hadapan Tuhan tidak suka respon dengan yang namanya negatif. Halo kekasih Tuhan, saya ulangi. Penyerahan diri saudara yang kuat di hadapan Tuhan akan sangat menentukan respon saudara. Jika saudara kuat berserah diri, maka saudara tidak akan pernah respon negatif. Marta sudah mencari masalah kiri kanan, tetapi Maria tetap berserah diri. Ini konteks yang baik bahwa kekuatan di dalam berserah diri akan menolak segala macam negative thinking, baik itu di rumah, di kantor, di FB, di WA. Waktu saudara berserah diri total kuat di hadapan Tuhan, maka saudara akan melihat semuanya baik-baik saja. Katakan buat orang di sampingmu, katakan semuanya aman saja. Halo yang di samping sana, katakan semuanya baik-baik saja. Amin saudara. Mau berserah diri total di hadapan Tuhan. Orang yang berserah diri total hidupnya aman. Katakan amin. Orang yang berserah diri total hidupnya aman. Katakan amin. Maria tidak respon dengan yang namanya masalah. Orang yang suka respon dengan masalah itu orang membuang-buang waktunya dia dengan Tuhan. Bagi Maria itu menanggapi Marta itu membuang waktu. Iblis mencoba untuk menjadi penghalang antara Maria dengan Tuhan. Tapi Maria tahu bagaimana mencegah strategi iblis dengan cara berserah diri. Masalah selalu ada di samping kiri kanan kita. Akan timbul besok pagi, akan timbul sore hari, akan timbul sebentar lagi. Siapa tahu temanmu sebentar lagi akan menjadi masalah dengan saudara.
Tetapi penyerahan diri yang kuat kepada Allah lah akan menolong saudara untuk memiliki positive thinking terhadap saudara dan rekan. Kekasih Tuhan, marilah kita fokus kepada penyerahan diri kita terhadap Tuhan. Sekalipun situasi, gejolak, masalah ada di sekitar kita, tetapi marilah membangun kekuatan dengan cara berserah diri di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong saya dan saudara. Saya percaya Tuhan akan memampukan saya dan saudara. Waktu saudara berusaha menyerahkan diri total di hadapan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan akan ada di atas hidupmu. Mari kita berdoa dan serahkan hidup kita ke dalam tangan kuasa dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat setiap pendengar, setiap hamba-hambamu yang telah menyediakan waktu untuk mendengar kebenaran firman ini. Kami berdoa agar kekuatan daripada kuat kuasa Roh Kudus datang turun dan tinggal di dalam setiap umatmu, agar kuat di dalam menyerahkan diri kepada Engkau ya Tuhan. Tuntun pimpin setiap umatmu ya Bapa. Jika Engkau melihat ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki hari-hari ini, biar kekuatan yang daripada Tuhan terus ada dalam setiap kami, hamba-Mu bersama dengan umat-umat Tuhan di mana saja berada. Tuhan, tolong kami dengan kuasa-Mu. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Yesus, agar kami melihat sama seperti respon yang dimiliki oleh Maria saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa dan taruh seluruh umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba percaya bahwa kekuatan itu telah ada saat ini di setiap kami yang telah mendengarkannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa buat kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.